Tempat ini disebut Water Cube untuk alasan yang bagus. Pusat Akuatik Nasional Beijing tampak seperti sekumpulan gelembung, dan ketika lampu dinyalakan pada malam hari, tempat ini menjadi lebih spektakuler lagi. Pertunjukan lampu yang menakjubkan ini membuat orang-orang membandingkan stadion ini dengan Museum Seni Bilbao, sebuah contoh hebat lainnya dari desain kontemporer dan modern yang terletak di Spanyol. Pada tahun 2008, pusat olahraga ini menjadi tuan rumah acara utama untuk Olimpiade cabang renang, menyelam, dan renang indah. Usai kompetisi, Water Cube ditutup untuk renovasi dengan tujuan mengubah sebagian stadion menjadi taman air. Desainnya yang rumit dan kreatif sama indahnya dengan gelembung dan ubur-ubur menggantung di langit-langit yang tinggi. Pembangunan Stadion Soccer City di Johannesburg, Afrika Selatan dimulai pada tahun 1986 dan kemudian digunakan kembali untuk Piala Dunia 2010. Stadion ini memiliki 94.000 tempat duduk dan desain yang unik dengan eksterior terbuat dari beton berserat yang sangat padat. Bahan ini memungkinkan cahaya masuk pada malam hari dan menawarkan pemandangan spektakuler bagi para penggemar olahraga. Stadion terapung, kamu harus terbang ke Singapura untuk mengunjungi The Float. Stadion ini dibuka pada tahun 2007 dan menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja pada tahun 2010. Hingga saat ini, stadion ini merupakan panggung terapung terbesar di dunia. Bangunannya sepenuhnya terbuat dari baja dan ukurannya sedikit lebih besar dari lapangan sepak bola. Kapasitasnya mencapai 30.000 orang, tapi kalau kamu takut air, mungkin ini bukan tempat yang tepat untukmu. Ini memang bukan stadion sih, tapi helipad Burj Al Arab Hotel yang sempat menjadi lapangan tenis tertinggi di dunia. Dua pemain tenis terkenal, Roger Federer dan Andre Agassi, bermain beberapa ronde di atas sana di hotel setinggi 320 meter yang terletak di Dubai. Dalam acara eksibisi tenis yang sama, Roger Federer dan Rafael Nadal bertanding di atas air di Qatar di lapangan yang sedikit terendam. Cabang olahraga kriket mungkin nggak setenar dulu, tapi di lokasi yang menarik ini, kriket dimainkan 610 meter di bawah tanah. Tambang batu sabak di Cumbria yang dinamakan Tambang Batu Sabak Honister menjadi tuan rumah untuk pertandingan tersebut. Lokasinya berada di bagian utara Inggris dan pertandingan pertama dilangsungkan pada tahun 2013 antara dua tim desa di Inggris. Kandang tim hoki putra nasional Swedia bernama Ericsson Globe dan lokasinya berada di Stockholm. Tempat ini dapat menampung hingga 14.000 penggemar dan disebut sebagai bangunan berbentuk bulat terbesar di dunia. Konsep yang mendasari bangunan ini mengacu pada galaksi kita Bima Sakti, di mana Ericsson Globe digambarkan sebagai matahari. Arsitek di balik proyek ini merancang seluruh tata surya dalam skala 1:20 juta planet-planet tersebar di seluruh kota Stockholm dan wilayah lain di Swedia. Banyak olahraga yang dimainkan di Swiss dan sepak bola, ski, serta hoki es menjadi favorit para penggemar. Tapi mungkin yang paling menarik dari semuanya adalah polo yang dimainkan di permukaan Danau Saint Moritz yang membeku. Ini sebuah resor pegunungan yang terletak di ketinggian 1.820 meter di atas permukaan laut. Permukaan danau yang membeku bahkan menjadi tuan rumah pacuan kuda sejak tahun 1907. Lapangan sepak bola tertinggi di Eropa juga berada di Swiss, yaitu Stadion Otmar Hitzfeld. Stadion ini berada di ketinggian 1.980 meter di atas permukaan laut. Bagi mereka yang nggak takut ketinggian, pemandangannya sama indahnya. Stadion ini dikelilingi oleh puncak gunung yang menjulang 2 kali lebih tinggi. Karena lokasinya yang tinggi, Stadion Otmar Hitzfeld berubah menjadi resor ski selama musim dingin. Kepulauan Faroe adalah rangkaian 18 pulau yang terletak di Samudra Atlantik Utara, titik tengah antara Islandia dan Norwegia. Kepulauan ini merupakan rumah bagi beberapa air terjun paling menakjubkan di dunia, pondok-pondok berwarna indah, dan area olahraga bernama Ait Stadium yang disebut-sebut sebagai stadion terindah di dunia. Tempat ini hampir sepenuhnya dikelilingi air, terjepit di antara Laut Norwegia dan Danau Nyora-Vättern. Karena lokasinya yang nggak biasa, stadion ini bahkan memiliki karyawan khusus yang bertugas mengambil bola-bola yang nggak sengaja terlempar ke laut.
Pusat sejarah yang menakjubkan di kota Siena, Italia disebut Piazza del Campo. Dan 2 kali dalam setahun, tempat ini berubah total selama dilangsungkan pacuan kuda Palio di Siena. Selama bulan-bulan musim panas, pada bulan Juli dan Agustus, para joki dan kudanya berkumpul tanpa pelana, masing-masing mengenakan pakaian dengan warna yang sesuai daerah asal mereka. Diperkirakan sekitar 40.000 orang berkumpul untuk menyaksikan setiap pagelaran pacuan kuda ini. Dengan segala kemegahan dan seremoni dalam acara ini, balapan itu sendiri hanya berlangsung selama 1,5 menit. Itu waktu yang dibutuhkan oleh joki untuk menyelesaikan 3 putaran mengelilingi alun-alun kota. Gak semua stadion terkenal karena keindahan atau arsitekturnya yang unik. Stadion Hernando Siles misalnya, yang terletak di La Paz, Bolivia, adalah stadion kandang tim nasionalnya dan merupakan subjek yang sensitif bagi para pemain sepak bola terkenal. Stadion ini terkenal sebagai tempat yang sangat sulit untuk digunakan bermain oleh tim-tim asing. Umumnya karena stadion ini terletak di ketinggian 3.635 meter di atas permukaan laut. Di atas sana udaranya sangat tipis sehingga pemain merasa kesulitan untuk mengatur napas selama pertandingan. Lionel Messi kabarnya pernah jatuh sakit di sini selama kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2013 karena penyakit ketinggian. Pemain terkenal lainnya menyebutkan pada tahun 2017 dia butuh masker oksigen untuk bermain dan bahkan menyebut tempat itu nggak manusiawi untuk para penggemar olahraga dan atlet. Rumah bagi salah satu klub sepak bola paling kaya di Eropa, Real Madrid, adalah Stadion Santiago Bernabeu. Tim ini sudah punya total lebih dari 10 gelar Eropa loh. Stadion ini dibuka pada tahun 1947 dan telah direnovasi 2 kali pada tahun 1982 dan 2001. Stadion ini mungkin gak terlalu mengesankan dari segi arsitektur atau ukurannya, tapi sudah menjadi saksi permainan beberapa pemain sepak bola terbaik dalam sejarah seperti Franz Vazquez, Zinedine Zidane, dan Cristiano Ronaldo. Stadion sepak bola paling ikonik di dunia mungkin adalah Stadion Wembley yang berada di Inggris. Stadion ini juga memiliki kapasitas yang mengesankan, yaitu mampu menampung sekitar 90.000 orang. Dijuluki rumah sepak bola, stadion ini merupakan area olahraga terbesar di Inggris dan stadion terbesar kedua di Eropa. Wembley juga dikenal dengan hiburannya yang luar biasa. Grup band Queen mencetak sejarah di sini pada konser mereka di tahun 1986. Pada tahun 2017, Adele memecahkan rekor jumlah penonton terbanyak dalam sebuah pertunjukan. Ada 98.000 orang berkumpul untuk menyaksikan penampilannya. Alasan kenapa banyak artis senang tampil di sini adalah karena akustiknya yang sangat istimewa. Rekaman penonton digunakan sebagai tolok ukur audio oleh tim desain yang kemudian memadukan model komputer yang canggih dengan arsitektur stadion yang unik untuk menghasilkan pengalaman audio yang sempurna. Tapi, stadion ini dulunya nggak semegah sekarang. Stadion ini pernah dirobohkan pada tahun 2003 dan fakta bahwa orang-orang harus mengucapkan selamat tinggal pada menara kembar berwarna putih awalnya nggak diterima dengan baik oleh para penggemar. Di sisi lain, karena kini ada lengkungan yang menopang atap, nggak ada lagi pilar-pilar kayu yang berarti lebih banyak orang bisa menonton dengan lebih nyaman.